Sampai sekarang kan kabarnya anak mami yang satu lagi Kak Feby belum merestui hubungan mami dan Jordan. Gimana nih mami, tanggapannya mami? Ya wajar aja sih, kan saya ibunya gitu. Makanya ibunya yang dia lihat seperti ini ya kan, dia ngomong kayak gitu. Tapi kembali lagi kan saya yang jalanin gitu, saya yang jalanin, senang susah saya ngerasain, ya sudah lah gitu. Bukan juga aku mau menghakimi, enggak. Dulu kan mereka juga nyari jodohnya, saya nggak komplain. Nah kalau sekarang saya nyari jodoh saya, ya udah saya nggak usah pada komplain. Virgo nyari jodohnya kayak gitu terus dibikin kayak gini, saya kan nggak komplain. Baby juga gitu, dia dapat suaminya, saya kan nggak komplain. Nah mau pengertiannya. Tapi sedih gak sih mami ngeliat anak-anak sekarang yang kan kelihatannya hubungan mami sama anak-anak juga sekarang udah agak renggang nih karena permasalahan settingan seperti ini mami. Yang kabarnya ini settingan, terus katanya KVB juga muak kabarnya dengan ngeliat mami sama Jordan gitu. Sedih gak sih mami? Bukan sedih lagi, bicara sedih ya sedih, ya kan? Ya balik lagi gitu. Sebenarnya sih masalahnya hanya terpaut usia kan, ya gitu. Selisih usia doang yang dikomplain orang-orang semua. Ya, tapi kan kami tidak merugikan orang banyak. Kami tidak, aku bukan istri orang, dia bukan suami orang. Ya, kenapa? Apa yang kalian ini apalagi netizen? Apa saya doakan aja semoga yang terbaik kan. Jadi harapan saya juga sama anak-anak ya, selama ini kan kalian juga cari suami, saya nggak pernah komplain. Ya kalau saya kayak gini ya udah. Jangan komplain juga. Tapi kabarnya update-nya dong mami, bener kak sampai saat ini Virgo juga menyetop uang bulanan gitu? Apa sekarang udah mulai tetap ngasih lagi seperti dulu? Apa emang benar-benar di stop sampai sekarang? Ya stop, memang di stop. Ini nggak apa-apa, saya cari sendiri. Ya saya juga udah bilang sama teman gua, saya mau punya mobil tapi beli sendiri. Supaya apa? Nggak enak kalau ketika anak kita yang beli itu akan ada perkataan yang nggak enak. Padahal kita nggak gedein mereka, nggak ada perkataannya. Kita cuma tuntut mereka, lu sekolah bener, ini bener, lu gue jadiin, udah jadi, udah gue bukan studio, udah keren, udah. Nah, lu pilih sendiri jodoh lu. Nah, sekarang segini, saya belanya sama anak saya kayak apa coba kalian bayangin. Tapi ya kalau kayak begini juga, ininya sama saya mau ngomong apa? Berarti sekarang agak lebih mengencangkan ikat pinggang tuh mami. Berarti tidak dengan cara menerima endorsean juga mungkin, syuting sana sini tanpa demi luar biasa loh dia dulu. live di TikTok, penghasilannya berjuta-juta. Tapi memang benar-benar tidak mengharapkan lagi dari Virgo nih mami. Selama ini kan saya berharap jadi kayak menuankan anak saya ya, karena dia memberi nafkah saya, sehingga yang salah pun saya nggak bisa ngomong lagi. Iya, sekarang saya coba untuk cari nafkah sendiri. Mungkin dengan bantuan Bang Jordan juga, gimana Bang? Ya. Kan Bang Jordan juga hampir Ya. setiap hari Kami ada kami. komitmen ya kan, nanti ya kedepannya itu sama-sama lah gitu. Jadi apa tadi hampir setiap hari berapa? Hampir setiap hari kan juga barengan, berarti Bang Jordan juga tahu jatuh bangunnya mami buat bertahan hidup di esok hari tanpa duit dari Bang Virgon. Gimana Bang lihat mami di umur yang sudah tidak muda lagi tetap harus mencari duit, gimana Bang? Awalnya sih gini ya, aku juga awalnya keberatan juga untuk keputusan dari mami. Aku juga selalu nasihatin Mimi, jangan gaya sendiri, jangan gila-gila sendiri. Aku juga nasihatin dia, doain dulu aja Bang Virgo kayak gimana ke depannya. Namanya gila-gila banyak masalah, mami sabar dulu aja, daripada mami gila-gila sendiri, mobil mami ntar udah turun ya kan. Aku
Aku selalu nasihatin dia yang terbaik. Aku juga nggak minta apa-apa dari dia. Aku ngebantu dia mami ini ikhlas karena Allah gitu loh. Gak ada niatan untuk mengaruh hartanya inilah, enggak. Justru aku di sini selalu nasihatin karena mami orangnya ya menurut aku sih agak keras kepala. Mami yang sabar dulu aja. Udah Jordan deh, gue udah gak sanggup sama si Bang Firman bla 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 gitu. Aku pusing bingung gitu loh. Soalnya ngademin hati orang tuh butuh perjuangan, susah banget. Apalagi mami karakternya seperti ini. Aku udah bilang nih, please, mohon bang, dengerin apa kata aku. Jangan gila sendiri dulu. Kita ngertiin dulu anak mami lagi banyak masalah mungkin. Itu jangan gila-gila sendiri dulu. Aku udah nasihatin kayak gitu. Cuma ya mungkin, udah ngerti lagi deh. Pusing, aku juga mbak. Sebenarnya pusing bang. Tapi usaha Bang Jordan untuk mengembalikan hubungan mami mengembalikan hubungan mami antara mami dan Feby dan mami dan Virgon gimana bang usahanya? Mungkin awalnya begini kan. Nih, aku mandang mami itu sebagai ibu angkat aku sendiri. Rasa kasih sayang aku, rasa cinta aku sama mami sebagai antara anak dan ibu. Nggak ada selebih itu, belum ada. Cuma karena aku udah nasihat mami, aduh pusing nih. Aku juga nggak mau melihat mami bertengkar, apalagi sampai sekarang seperti ini. Akhirnya kami keluar seolah-olah kayak kok aku jadinya disalahin. Mohon maaf, bukan aku membela diri. Jujur, aku yang tahu perasaan aku dan mami tahu perasaan aku kayak gimana. Karena mami ini kalau misalnya aku ngomongin baik-baik, iya dia dengerin begini-begini, tapi tetap egonya benar-benar luar biasa sih kalau menurut aku. Aku udah nasihatin nih, udah stop. Mami boleh sayang sama aku, mami boleh cinta sama aku, tapi hanya sekedar ibu sama aku. Aku udah nasihatin kayak gitu. Jordan masalah perasaan susah, dibilang gitu kan ya. Ya habis mau gimana lagi? Aku di sini coba mengerti mami sebenarnya gitu loh. Hanya sebenarnya pengen ngebantu mami yang lebih baik lagi, ya. Awalnya ya emang aku udah bilang, please, udah jangan gila-gila sendiri deh. Gitu. Bang, misalnya nih, kan kalian juga udah tiap hari sama-sama, udah ibaratnya udah ngelewatin banyak hujatan netizen juga, ketidakrestuan anak-anak juga. Seandainya kalau kalian pisah, udah nggak sama-sama lagi, gimana nih bang? Apakah Bang Jordan akan tetap yaudah kita selesai, gue nggak mau kenal lu lagi, gue nggak mau berurusan sama lu lagi sama anak-anak lu yang lain, atau tetap kayak dari awal? Jujur, kalau aku pribadi itu aku udah ngomong dari awal. Dari pas kemarin arisan juga aku udah bilang sama mami, ini kan banyak netizen mulutnya seperti ini. Terus dari KPB juga mulutnya seperti ini. Tolong ya, kalau misalnya aku sudah tidak bersama lagi sama mami, kita kembali ke topik awal antara ibu dan anak. Aku udah ngomong kayak gitu. Kita jangan sama-sama saling menjelekkan. Soalnya aku udah tahu nih karakter mami ini. Kenapa aku ngomong seperti itu? Karena kalau perempuan kalau udah sakit hati, mulai itu merebel-merebel kemana-mana. Makanya aku selalu nasihatin ini, jaga rahasia kita baik-baik. Karena kalau misalkan kita cerita sama orang, yang ada malah dilebih-lebihin. Lebih baik kalau kita kecewa, lebih baik kita berserah diri sama Tuhan. Aku udah bilang kayak gitu, tapi tetap mami kan. Nih, aku kemarin di tempat arisan ngomong kayak gitu. Nih, Kak Feby kan nyuruh aku kan untuk menjauhi mami nih. Bukan aku gak sayang, bukan aku gak cinta. Masalahnya ini anak. Mungkin Kak Feby itu perhatian sama mami. Aku udah bilang begitu kan. Kalau misalkan mami, aku mandang mami itu sebagai orang tua aku. Mami jangan pernah takut untuk kehilangan aku. Aku tetap menjadi Jordan Ali yang mami kenal. Jawaban dia apa?
Tuh, dan dia nangis di belakang. Aku nggak mau kehilangan dari intinya gitu dah. Coba mami jelasin gimana semisalnya nih Kayak gitu. kalau kalian berpisah. Gue bilang dia, gue bisa sama lu, gue pergi jauh, gue cari pacar, gue menghilang dari ini, dari peredaran. Dia tetap ke dia awalnya nangis. Aku udah jelasin baik-baik begini, tetap dia mau cari pacar lagi. Mi, jangan gila-gila sendiri. Gue pergi ke tabung ke Australia, gue kemana? Hubungan kita aja nggak direstuin, apalagi nanti kalau mami mau cari lagi pas dilihat aku dia mau cari lagi nih. Hargai perasaan Bang Virgo. Bang Virgo artis besar loh, bukan main-main loh. Jangan nama dia rusak loh. Tuh bilang begitu. Hargain Kak Feby juga. Kita aja hubungan begini gak direstuin, apalagi mami mau GGS gila-gila sendiri lagi sama pacar baru, nggak berondong lagi pula. Dia mau nyari lagi. Mau berondong yang Tuh. udah kayak Ya begitu. Ngeyel dibilangin jadi anaknya Kak Feby. Kak, mohon maaf nih, gue udah ngomongin Kak, lu belum tahu siapa gue yang sebenarnya, Kak. Lu boleh memfitnah gue, lu boleh caci maki gue, lu boleh begini, tapi dalam hati gue nggak seperti itu, Kak. Udah selalu nasehatin anakku, nyokap lu, tapi tetep ngeyel dibilanginnya. Hargai perasaan Bang Virgo itu artis besar, jangan rusak nama dia dengan yang kegilaan mami sendiri. Aku udah nasihat kayak gitu susah. Makanya buat Kak Feby ini ya, aku mohon Kak, please banget, janganlah memfitnah aku kayak gitu, Kak. Ngejek-ngejek aku di media. Kakak belum tahu isi hati aku itu seperti apa. Aku sih ya ikhlas aja. Kalau emang itu cara kakak untuk menaikin viewers kakak, mau centang biru, mau dapat endorse dengan cara menjatuhkan, nggak apa-apa Kak, silakan aku ikhlas. Tapi asal kakak tahu ya, jujur, hati aku benar-benar iris kan. Yang kakak ceritain itu semua. Kalau aku jujur orangnya, kalau nggak suka. Kalau gua berbohong. Udah biasa Kak sebenarnya Kak. Karena gua ngehargain lu aja Kak. Betul nggak Kak? Hidup gua selalu dijelek-jelekin orang, selalu direndahin orang Kak, dicaci maki. Please, gua mohon sama lu Kak, jangan bikin kegilaan kayak gitu Kak, gua gak suka. Kalau lu gak suka sama gua, ngomong baik-baik Kak, jangan kayak gitu. Gua juga masih punya harga diri Kak. Mau nyokap lu gua apain? Hah? Gua telanjang di depan jalan, lu boleh marah Kak. Kayak gitu Kak, gue juga selalu sayang sama nyokap lu. Udah. Jangan kayak gitu Kak. Harusnya lu lebih bisa menilai orang sih, yang lebih baik lagi sebenarnya. Jangan bikin seperti itu Kak. Gue kan udah pernah cerita sama lu Kak, belakangan ini job gue sepi, gue tuh gak ada. Lu tahu alasannya kenapa? Banyak banget orang yang menjatuhkan, bukan orang lain tapi temen gue sendiri Kak. Temen gue sendiri. Makanya gue bukannya di sini gimana ya, baru yang gue sayang Kak sama lu. Gue udah nganggap kakak sendiri. Tapi please lu jangan minta gue yang enggak. Jangan keluar di media kayak gitu Kak. Gue udah percaya sama lu Kak. Please gue mohon sama lo. Kalau lo ngomong baik-baik, ayo. Gue juga dari kemarin gue udah ngomong sama lo, ngomong baik-baik ayo Kak. Jangan terus-terusan ngomong di media kayak gitu, seolah-olah kayak gue bersalah. Jangan kayak gitu Kak, gue mohon please sama lo Kak. Hidup gue udah hancur.
Kak sama lu Kak. Hidup gue udah hancur Kak. Dari job syuting gue udah hancur semuanya Kak. Lu tega lu sebenarnya. Padahal gue sayang banget sama nyokap lu. Gue jaga nyokap lu Kak dengan baik. Gue gak minta apa-apa dari nyokap lu Kak. Gak minta apa-apa dari nyokap lu. Ya udah. Gue ikhlas membantu nyokap lu, menjaga nyokap lu. Di saat lagi nyokap lu kayak gini, gue antar dia, gue ikhlas, gue gak minta apa-apa. Gue bela-belain jauh karena gue sayang, karena gue peduli Kak. Lu kan sibuk sama kehidupan lu masing-masing. Oke, gue ngertiin. Sebenarnya nyokap lu kesepian Kak. Nyokap lu tuh butuh lu semua Kak. Kenapa lu kemarin, kenapa gua selalu ngomong Kak, emang gua tahu lu punya keluarga, punya anak, punya masalah yang berat. Tapi yang namanya orang tua boleh lalu main sekali-sekali berapa seminggu sekali gak apa-apa Kak. Kalau misalnya mau orang tua lu nggak kegila-gilaan kayak gitu, perhatiin. Karena yang dia butuh perhatian itu siapa lagi kalau bukan anak sama cucu Kak. Boleh lah lo nginep. Kan gue bilang Kak, itu kenapa alasan gue ngomong kayak gitu Kak. Karena lu tuh biar lu tuh lebih apa namanya, biar lebih memperhatikan lagi nyokap lu ya. Jangan disia-siain. Lu udah ngertiin dia, lu alasan begini, Jordan males gue kalau misalnya kesana gue gak begini. Nih ya, gue anak, lu juga anak kan. Posisinya kita sama-sama kan sebagai anak. Sesalah-salahnya orang tua, sejahat-jahatnya orang tua, itu orang tua kita. Kita yang selalu salah Kak. Kalau kita nggak menafkahi, kalau kita nggak perhatiin orang tua, kita yang dosa, kita yang salah Kak. Makanya selagi orang tua kita ada, kita sayangi dia, kita hargai dia, kita hormati dia, buatlah dia seperti ratu. Insya Allah rezeki lu pasti bakalan lancar Kak. Kehidupan lu pasti bakalan lancar jauh lebih dari ini. Kalau lu mau rezeki lu seperti raja, buatlah dia seperti ratu. Sayangi dia, hormati dia Kak. Itu Kak. Gue tidak menyalahkan lu Kak, enggak. Tidak sama sekali. Cuma gue mohon Kak sama lu, daripada nyokap lu nanti lebih gila lagi, tolong diperhatiin. Gak apa-apa lah, seminggu bisa main berapa kali, walaupun gak minat gak apa-apa deh, main ke rumahnya. Oke Kak? Gue ngomong kayak gini karena gue sayang sama lu. Gue ngomong kayak gini karena gue juga sayang dan kasihan sama lu. Buat bertemu sama cucunya aja tuh susah. Sama kakak aja juga, kalau misalnya kakak emosi ngomong sama mami, ngomongin pelan-pelan begitu. Mau dibahas ya. Kayak gitu. Bukan masalah gak usah dibahas nih. Aku pengen ngejelasin di sini gitu. Aku sebagai seorang anak, KPB juga sebagai seorang anak, jadi mesti harus perhatian lagi. Jadi kita sama-sama saling ngerti. Mami juga, kalau misalkan, mohon maaf nih, bukan aku menggurui mami, kita sama-sama saling. Misalkan anak lagi begini, mami mesti harus ngertiin. Jadi kita sama-sama saling gitu loh, jangan pada egois masing-masing. Jadinya susah. Aku aja di sini, aku aja masuk ke circle mami, ini aku pelajari nih. Oh jadi KPB begini, oh jadi mami begini, oh jadi alasan KPB buat begini. Oh jadi alasan mami gak ketemu sama KPB begini. Jadinya susah aku ngimbangin mami tuh gimana gitu. Makanya harus balance hidup kita, harus sama-sama saling menghargai gitu loh. Jangan pada egois masing-masing. Itu yang aku tangkep dari circle mami. Mohon maaf,
Mami juga mesti harus perhatian juga sama anak-anak mami. Mungkin anak-anak mami berpikir positif saja. Aku selalu nasihatin nih, berpositif thinking aja sama anak-anak mami. Mungkin anak-anak mami lagi sibuk mencari nafkah buat mami, ya. Begitu aku selalu nasihatin mami terus kayak gitu. Kita sama-sama saling menghargai aja, saling mengerti. Kalau kita nggak mengerti satu sama lain, keluarga mami berantakan. Makanya mami mesti harus ya positif thinking aja, nggak boleh emosi, santai, dengan berkepala dingin, berwibawa gitu. Mohon maaf kalau misalnya aku salah kata. Soalnya aku yang ngerasain pas masuk di circle mami, oh jadi seperti ini. Oh jadi seperti ini mbak, gitu. Mami gimana ngeliatnya mami? Jatuhnya Jordan adalah orang luar dari keluarga mami, tapi justru dia lebih perhatian, lebih ada waktu buat mami ketimbang Virgon dan Feby. Yang nemenin mami kayak tadi mami bilang ke rumah sakit, nemenin mami, kayak mami bilang mami kesepian juga, nemenin setiap pagi ngingetin buat berdoa, makan. Gimana mami? Aku sih kan ngomong, udah capek aku, capek nyautin, capek ngomong, capek ini, capek segala macam. Udah aku statement tuh semua ya urus diri masing-masing aja kan gitu, ya kan. Kalau jangan suka apa ya, coba jangan suka dulu ngejudge orang, intervensi diri dulu. Aku udah bener apa enggak ya, aku udah seperti ini ya, aku ini udah ini belum ya, kan gitu. Gak apa-apa kalau kalian nggak menginginkan juga, bisa aja aku tinggalin si Jordan, aku tinggalin kalian juga, aku menghilang kemana kalian juga gak usah cari. Jangan gitu. Aku pergi. Itu anak mami, gak boleh kayak gitu. Bentar bang, biar mami cepet. Kan kalian juga apa ya? Ya biar kalian nggak pusing lah sama aku loh. Tapi mami udah pernah maksud saya setelah masalah ini viral, soal ini viral, pernah nggak ngomong dari hati ke hati gitu kan? Kan mami seperti yang pernah mami bilang, mami adalah single parent, ngerawat anak-anak juga sendiri. Terus pernah nggak sih ngomong kayak ini apa nih yang salah nih dari kita nih? Nggak ada ya yang diklaim ini sebenarnya si Jordan Islam ya, terus batas usia nggak ini, itu doang kok yang mereka nggak setuju. Dan banyak juga di belakang ini ya saudara sama saudara suka manas-manasin kan, udah. Tapi mami menjelaskan nggak sih akhirnya ke anak-anak mami, walaupun Jordan berbeda dengan saya, umur juga beda, tapi dia loh yang nemenin saya setelah kalian sibuk dengan kehidupan kalian pribadi, sibuk dengan keluarga, dengan kesibukan. Dia loh yang bertahan nemenin saya sendiri, saya di rumah sakit, saya kesepian gitu. Pernah nggak mami mengeluarkan? Udah capek saya udah nyebut tahu, udah capek. Saya udah capek ngomong kayak gini. Jadi ngelihat bahasa bagian udah males ngebahasnya, males. Udah gitu aja. Kalau kalian mau kepengen aku ninggalin, ya semua kalian aku tinggalin, aku pergi. Kalian gak usah cari. Mau aku di mana, mau aku kesini, mau ngapain aku di sana, udahlah jadi urusanku. Kan juga kalian kan, saya juga kan udah nggak bisa sama kalian, udah aku ini nih. Entah mungkin itu aku nanti zoom tadi rumah siapa, atau aku di luar negeri tiba-tiba gimana itu urusan aku lah. Tapi apa akhirnya membuat mami berpikiran akan pergi? Kan punya anak, punya cucu, punya keluarga juga. Punya anak, punya cucu, emang aku cucu bisa ngeliat? Anak pernah aku ketemu. Berarti memang hubungan mami sama anak-anak juga berantakan juga ya mami karena ini. Ya aku gak mau nangis. Terus Tapi mungkin apa sih mami yang mau disampaikan buat Feby dan Virgon, gak ada anak-anak? dulu sepi lagi. Tapi
pengen gak sih mami ketemu gitu buat ngobrol? Kemarin Feby bilang pengen ketemu buat ngobrol sama Jordan, sama mami, sama Virgon juga soal masalah ini, sama Feby juga. Ya udah nggak perlu. Berarti udah kecewa banget mami. Bang Jordan gimana sih caranya mungkin nenangin mami gitu saat-saat kayak gini? Sebenarnya ini pengalaman yang udah aku alami terus-terusan ya. Di saat mami lagi kecewa, aku selalu ngademin hatinya. Aku juga tahu perasaan mami kayak gimana. Mungkin aku orang baru di dalam kehidupan mami, tapi yang aku alami saat ini, walaupun aku sih nggak terlalu banyak juga kenal keluarga mami ya, cuma yang aku pelajarin, yang aku telusurin masuk ke circle-nya mami, ya mungkin ya aku sih selalu berpikir positif aja. Mungkin anak-anaknya sibuk mencari nafkah buat mami juga. Aku selalu berpikir positif seperti itu. Aku juga selalu nasihatin mami jangan terbawa emosi. Kalau mami emosi, lebih baik mami cerita sama Tuhan. Boleh mami kecewa, kecewanya boleh mami menangis, tapi tetap minta sama Tuhan. Aku selalu nasihatin dia seperti itu tiap kali dia kecewa. Lagi zaman kasusnya Bang Virgon juga selalu aku nasihatin baik. Mami jangan emosi, sabar. Mami, aku tahu perasaan mami dibully seperti apa, di aman netizen, mami dikata mertua yang gak sabar. Aku selalu ngomong kayak gitu. Kita ambil hikmahnya aja. Insya Allah kedepannya mami rezekinya, kehidupannya jauh lebih baik dari ini lagi. Selalu aku kayak gitu. Tapi kan aku nggak memaksakan orang untuk, ya terserah sih kalau orang ini mau mendengarkan ya alhamdulillah. Tapi sih kalau bisa dengerin perkataan aku ini, soal perkataan aku ini, kalau misalkan perkataan aku ini positif buat mami bisa. Tapi kalau misalkan perkataan aku ini negatif, terserah. Yang penting aku udah nasihatin mami. Udah sering banget aku nasihatin yang terlalu yang begini. Makanya kita ngadepin orang yang sama-sama keras itu nggak bisa. Makanya aku ngomong sama mami, intonasinya masih harus diayun-ayun kayak gitu. Bang, kan kita manusia pasti punya rasa capek dong. Banget pasti, jangankan kalian, kita aja semua capek. Capek, kesel, marah. Pasti Ya pasti Bang Jordan juga nggak menutup mata lah, banyak netizen yang menghujat segala macam. Apa sih akhirnya yang membuat Bang Jordan, wah gua udah kebal nih dihujat mau gimana pun, gua udah kebal. Banyak yang nggak setuju hubungan gua sama Mami Eva, banyak yang menghujat juga, banyak yang tadi Bang Jordan bang hidupnya hancur, banyak yang jelekin, ngata-ngatain. Gimana? Apa sih yang membuat kuat akhirnya kayak yaudah lu semua gua hadepin sini? Karena aku udah biasa ya, itu pecutan sebenarnya buat aku itu. Ya, kita doa orang yang teraniaya itu cepat dikabulin. Percaya nih. Semakin kalian hujat, semakin kalian caci maki saya, lihat nanti. Kalau Allah sudah kun fayakun, jangan salahkan diri, jangan salahkan orang lain, salahkan diri kalian. Kalau misal kalian dicaci maki, dijelekin, jangan salahin orang itu, salahin diri kita sendiri. Kita harus introspeksi diri. Gue pernah nggak dulu ngelakuin orang, gue udah hina, gue udah jahatin. Jadi kita kembali lagi, kita ke hati kita, introspeksi diri. Kalau kamu tidak mau karma itu datang ke kamu, jangan sekali-sekali mencoba dengan hal-hal buruk. Nanti dampaknya ke kamu juga. Udah
pahit mak. Udah kebal sebenarnya, aku udah kebal banget, udah dikatain begini, aduh sebenarnya rasa sakit hati, rasa pengen nangis masih ada sih sebenarnya. Cuma semuanya itu aku pasrahin lagi sama Allah, sama Tuhanku. Kalau kita ikhlas, kalau kita sabar untuk menjalani semua cobaan yang saya alami ini, insya Allah Allah akan ganti semuanya. Kalau hati kita ikhlas. Jangan mengeluh, karena Tuhan itu membenci hambanya yang mengeluh. Intinya sabar, intinya ikhlas. Itu kunci kesuksesan kita adalah sabar dan ikhlas. Kalau kita sabar dan ikhlas menjalani semua cobaan yang Tuhan berikan ke kita, insya Allah akan semuanya berjalan dengan lancar. Yang kita pengenin semuanya, insya Allah pasti bakal dikabulin, percaya. Intinya percaya, dan gitu aja. Kalau Mami gimana? Kan sebagai sesama Sumatera tahulah orangnya emosian, kesel, marah. Tapi akhirnya apa sih yang membuat Mami akhirnya menerima, ya udah terserah lu mau ngujat gue gimana, terserah lu mau ngata-ngatain gue gimana, terserah lu mau bilang hubungan gue settingan gimana. Tapi apa akhirnya membuat Mami ya udah omongan netizen masuk kiri keluar kanan gitu. Malu terus apa yang juga malu yang kemarin gue malu kan. Berarti malu sekalian aja udah malu gitu ya? Ya. Oke. Bang, Inara juga sempat bilang di internet banyak omongan kayak Inara ini bilang hubungan kalian ini settingan. Gimana Bang? Udah capek juga dong settingan. Lah settingan dulu. Capek banget Mbak. Biarin aja bilang, biarin. Kalau misalkan aku di settingan, ngapain aku selalu bela-belain sampai nangis gitu loh. Udah biarin Buat apa? Gitu. Jadi kalau misalkan buat kalian yang di luar sana, ya selain Mbak Inara, ya aku sih nanggapinnya ya santai aja sih. Ya aku pasti bakal membuktikan kalau cinta itu bukan cinta settingan. Lagi. Bang, Feby juga Bang Jordan sempat bilang juga kalau Feby ini mau pansos yang ada centang biru itu dengan buat drama biar ada endorsean masuk juga biar terkenal. Gimana Bang tanggapannya? Bener nggak kayak gitu Bang? Nih sebenarnya waktu pas dicaci maki itu aku digini-giniin di depan media semua kan saya sebelumnya kalau misalnya gak suka bilang gak suka aja, ngomong baik-baik sama gua. Jangan semuanya bulanan Mami katanya gara-gara gua. Terus gua dikata mau pansos lah. Terus gua numpang hidup lah sama nyokapnya. Itu gua sebenarnya gak jadi masalah, cuma udah kelewatan batas gitu loh. Makanya kesabaran manusia itu ada batasnya. Akhirnya kesabaran gue tuh kesenggol dikit, makanya gue nyentil KPB itu. Benar. Makanya ya gue mau centang biru, of course dia bilang gitu kan. Gue mau endorse, of course dia bilang gitu kan. Ya emang kayak gitu. Ya mungkin dia memanfaatkan keadaan. Ya gue sih gak berpikir yang aneh-aneh ya. Netizen juga pasti bakalan pinter lah, bakalan tahu lah alasan dia kenapa keluar-keluar seperti itu. Bener nggak? Gue sih nggak menyudutkan kalau dia untuk mau cari ketenaran juga enggak di permasalahan gue sama nyokapnya. Tapi kalian pinter lah, kalian udah gede. Gue mah bilang kalau dia pengen nyari nama enggak. Kalian pikir aja lah sendiri kenapa dia keluar seperti itu. Gitu. Bang terakhir nih, ada salah satu orang yang ngomong kalau Mami Eva dan Bang Jordan punya kelainan karena bucin yang selalu eksis di sosial media tuh gimana? Terakhir saya lihat konten senam bareng. Iya. Gimana tuh? Kalau gini sih ya, walaupun Mami ini hubungan spesial aku, di sisi lain kan dia itu sebagai orang tua. Nah, apalagi Mami punya penyakit asma, ya kan? Aku ngambil di situ sisi orang tuanya aja, ya, sisi orang tuanya aja. Di sisi hubungan spesialnya kita sama-sama saling support, gitu loh.
Kalau di sisi aku kebanyakan pikirnya di sini, aku ngambil di sisi lainnya itu sebagai orang tua. Bukti perhatian aku, bukti kesayangan aku. Kenapa aku selalu ngajarin Mami mau nggak? Mami kan Jordan aku selalu ngeluh banyak asma begini kan, batuk-batuk begini. Oh yaudah yuk Mi, kita senam sehat buat kebaikan Mami. Makanya besok kita minggu rencana mau ngajak Mami olahraga karena olahraganya itu renang. Renang itu kan bagus banget untuk pernapasan. Minggu. Hah? Kok minggu? Kok kita ada kerja? Kan habis kerja, pulang kerja. Nah itu, jadi di sisi lainnya aku perhatian aja sih kayak gitu. Di sisi lainnya begini apa ada orang tua gitu loh, mesti harus dihargai, dihormatin. Aku ini habis sholat, tahu nggak? Selalu cium tangan dia, karena dia tuh sosok orang tua. Aku ngomong begini nih, doain aku ya biar rezeki aku lancar, biar aku panjang umur, saya selalu biar bisa melewati ini semuanya. Itu selalu cium tangan. Kemana-mana juga selalu cium tangan walaupun kita ada hubungan. Tapi aku mikir di sisi lainnya, aku menghargai, menghormati karena dia orang tua juga. Kita harus hargai, kita harus hormatin. Kamu sehat ya, panjang umur, oke? Oke.